Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kita buat di sini Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi untuk mengambil berkah kita baca sedikit tentang Sayyidina Utsman bin Affan ibni Abil As ibni Umayyah radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini orang Quraisy dari Bani Umayyah. Abu Bakar Siddiq Bani Taim, Umar bin Khattab Bani Adi, kalau Utsman bin Affan ini Bani Umayyah. Salisul Khulafa'ir Rasyidin, Utsman bin Affan ini Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga. Wa ahadul asyarah al-mubasysyarah bil jannah, dan salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Kunyatuhu, panggilan Sidin Abu Abdillah, karena salah seorang dari anak beliau dengan istrinya Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya Abdullah, lalu dipanggil dengan Abu Abdillah, dan digelar beliau dengan gelar Zunnurain. Zunnurain artinya mempunyai 2 cahaya. Maksudnya itu karena 2 anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istri daripada Sayyidina Utsman ini. Yang pertama Ruqayyah, kemudian wafat Ruqayyah, dikawinkan Nabi lagi kepada adiknya Ummu Kulsum. Nah, sehingga 2 putri Rasulullah itu disebut 2 cahaya. Lalu Utsman ini digelar dengan Zunnurain, mempunyai 2 cahaya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Sayyidina Utsman, beliau bersabda, Utsman rafiqi ma'i fil jannah. Utsman ya Nabi temanku besertaku fil jannah, di dalam surga. Ada lagi hadis Nabi yang lain menyebutkan Utsman waliyyi fid dunya wal akhirah. Utsman itu ya Nabi kekasihku dunia dan akhirat. Dan lagi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni raditu an Utsman farda anhu. Ya Allah, aku ridha daripada Utsman, maka ridailah dia. Banyak lagi sabda-sabda Nabi yang menyebutkan tentang keutamaan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun kalam beliau, nasihat beliau Sayyidina Utsman bin Affan antara lain, Innallaha azza wa jal innama a'taakumud dunya litatlubu bihal akhirah wa lam yu'tikumuha litarkanu ilaiha. Innad dunya tafna wal akhirah tabqa. Itu antara lain nasihat beliau. Sesungguhnya Allah azza wa jal hanya saja memberikan kepada kalian itu dunia agar kamu tuntut dengan dunia itu akhirat. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia agar kalian bisa menggunakan dunia itu untuk kebahagiaan negeri akhirat. Nah, jadi cari dunia. Kita cari dunia, tetapi bukan untuk hanya dinikmati di dalam dunia, tetapi untuk bersenang-senang di akhirat nantinya. Di dunia ini hanya wasilah, perantara di mana kita mengumpul dunia
agar kita bisa menikmati seutuhnya di negeri akhirat nantinya. Walam yu'tikumuha litarkanu ilaiha. Allah tidak memberi kalian dunia itu untuk kamu cenderung kepadanya. Allah tidak memberikan kamu dunia untuk kamu pegang selama-lamanya dunia itu. Inna dunia tafna, dunia itu berakhir, wal akhirat tabqa, dan akhirat itu yang kekal. Nah, jadi itu antara lain pesan daripada Sayyidina Utsman bin Affan, dan itu dibuktikan oleh beliau ucapan-ucapan itu dengan akhlak beliau sendiri, di mana beliau paling banyak di antara sahabat Nabi yang menyumbang, memberikan kepada mujahidin, kepada para pejuang, keperluan-keperluan mereka dalam berjihad, itu banyak dibiayai, ditanggung oleh Sayyidina Utsman bin Affan ini. Qutila Utsman yaumal Jumu'ah. Sayyidina Utsman itu dibunuh pada hari Jumat 8 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah dan dikuburkan di Baqi. Umur beliau 82 tahun atas pendapat yang masyhur, dan menjadi khalifah selama 12 tahun kurang lebih. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi, amin. Nah, kemudian Ali ibni Abi Thalib, Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib ini Al-Hashimi Al-Qurashi, Bani Hasim. Bani Hasim daripada bangsa Quraisy pula. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Quraisy itu paling afdal bangsa Arab, dan yang paling afdal dari Quraisy itu adalah Bani Hasim. Al-Khalifatur Rabi', beliau khalifah yang keempat. Ibnu Ammir Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak daripada paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahadul asyarah al-mubasysyarah bil jannah. Sayyidina Ali pun termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Kunyatuhu Abul Hasan. Kunyah Sidin Abul Hasan, bapaknya Hasan, karena putra beliau yang tertua adalah Sayyidina Hasan. Di lain kali Rasulullah pernah juga memanggil Sayyidina Ali dengan panggilan Abu Turab. Abu Turab. Abu Turab itu udah kita abahnya tanah. Abahnya tanah. Karena waktu Nabi pernah melihat Sayyidina Ali berabah, ada memakai apa-apa di atas tanah. Lalu Nabi kita berkata, oh ini Abu Turab. Nama Sidin dulunya Haidar. Dia mengatakan Haidarah. Waktu ibunya Sayyidina Ali ini Fatimah juga ngarannya, Fatimah binti Asad, melahirkan Sayyidina Ali tepatnya dalam Baitullah, dalam Ka'bah. Karena waktu beliau tawaf sakit parut, bawa ke dalam Ka'bah, beranak lahir. Nah, waktu itu ibunya menamai Haidarah, singa artinya. Waktu itu Abu Talib kadang menghadapi kelahiran Sayyidina Ali. Kemudian datang Abu Talib, diberitahu bahwa anak ini namanya adalah Haidarah. Jadi Abu Talib ganti, pokoknya ketujuh namanya Haidarah, ganti dengan Ali. Lalu digantilah namanya Ali. Walaqabuhu, dan gelar beliau Asadullah, singanya Allah. Ada juga gelar beliau Al-Murtada,
orang yang diridhai, banyak gelar-gelar daripada Sayyidina Ali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Sayyidina Ali, man ahabba aliyan faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ahabba Allah wa man abghadha aliyan faqad abghadani wa man abghadani faqad abghada Allah. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai Sayyidina Ali berarti cinta kepadaku. Siapa cinta kepadaku berarti cinta kepada Allah. Barang siapa yang marah kepada Sayyidina Ali berarti marah kepadaku. Siapa yang marah kepadaku berarti marah kepada Allah. Sungguh marah akan dia oleh Allah. Dan sabda beliau lagi, Aliyun minni wa ana min Ali. Jar Nabi, Ali itu jar Nabi bagian daripada aku dan aku pun bagian daripada Ali. Sehingga siapa yang menyakiti Ali menyakiti aku, menyenangkan Ali menyenangkan aku, karena bagian daripada masing-masing. Syahidal masyahida kullaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ini ikut perang seluruhnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa ghazwat Tabuk, melainkan pada perang Tabuk Sayyidina Ali kada umpat karena disuruh Nabi tinggal untuk menjaga keluarga Rasulullah SAW di Madinah. Selain daripada perang Tabuk, Sayyidina Ali semua ikut dalam peperangan itu. Min kalamihi radhiyallahu anhu, sebagian daripada nasihat Sayyidina Ali, laisal khairu ay yaksura maluka wa waladuka walakinal khairu ay yaksura amaluka wa ya'zuma ilmuka. Bukanlah baik bahwa banyak harta engkau, anak engkau, tetapi yang namanya baik itu banyak amal, besar ilmu. Bukanlah namanya baik harta bertambah, anak bertambah, tetapi yang namanya baik itu amal bertambah, ilmu bertambah. Itu namanya kita dapat kebaikan. Jadi kalau ada guna artinya anak bertambah, harta bertambah, tapi amal kada bertambah. Itu kada ada guna. Harta bertambah, kedudukan bertinggi, pangkat bernaik, tapi amal kada bertambah. Tetap amal kayak biasa. Berarti orang ini masuk orang kada baik. Yang baik itu amal bertambah, ilmunya bertambah. Itu yang baik manusia. Al-Quranul Karim kada melarang kita mengurus dunia. Allah berfirman, wala tansa nasibak minad dunya. Jangan kau lupakan bagian engkau dari dunia. Jangan lupakan bagian engkau dari dunia. Urus saja dunia, rumah, kendaraan, segala macam, pangkat, urus. Tapi Rasulullah mengatakan dalam doa beliau, wala taj'alid dunya akbara hammina. Jangan kau jadikan ya Allah dunia itu yang paling banyak menyita pikiran kami. Ini yang kada bagus. Janganlah ya Allah kau jadikan dunia itu banyak menyita pikiran kami. Jadi urus dunia tapi jangan sampai menguasai pikiran kita sehingga apa-apa keingatan dunia. Urus dunia tapi tetap akhirat itu adalah prioritas yang utama, yang kita urus, yang kita bina, yang kita pupuk. Wala khaira fid dunya illa li ahadi rajulain, tidak ada kebaikan di dunia melainkan salah satu dua orang. Pertama, rajulun aznaba dzunuban fa huwa yatadaraku dzalik bitaubah. Seseorang laki-laki atau perempuan yang berbuat dosa kemudian dia perdapati dengan tobat.
atau rajulun yusari'u fil khairat, laki-laki yang bersegera dalam kebaikan. Hanya dua itu orang yang baik. Orang yang berbuat dosa kemudian dia susul dengan tobat, atau orang yang selalu segera dalam berbuat kebaikan. Wala yakillu amalun ma'a taqwa wa kaifa yakillu ma yutaqabbalu. Tidak bisa dikatakan sedikit satu amal disertai dengan takwa, bagaimana sedikit sesuatu yang diterima. Jadi amal itu walaupun sekali kita mengucap la ilaha illallah tapi diterima, nah, itu kada sedikit. Sembahyang kita 5 kali sehari yang wajib, sekali diterima alhamdulillah, mana sudah. Yang lain tuh ya kada diterima, misalnya cuma sah menggugur kewajiban. Zuhur kada diterima Allah, itu kewajiban gugur karena syarat rukunnya sempurna. Cuma satu yang diterima oleh Allah, subuh misalnya, itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Karena amal yang diterima itu kadang-kadang dianggap sedikit. Satu amal yang diterima itu balasannya surga. Nah, jadi kita berzikir misal 1000, satu yang diterima itu sudah luar biasa. Inna akhwafa ma akhafu ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang paling aku takutkan, di antara yang aku takutkan, mengikuti keinginan hawa. Mengikuti keinginan hawa. Karena keinginan hawa itu selalu mengarah kepada maksiat atau mengarah kepada sesuatu yang kada maksiat tapi membuat kita lupa kepada Allah. Itu hawa. Keinginan hawa ini membuat kita lupa kepada Allah atau gugur pada maksiat. Itu yang aku takuti, ujar Sayyidina Ali. Yang kedua, watulul amal. Tulul amal ini artinya merasa panjang lagi umur. Kita ini merasa panjang umur, merasa kada mati, parak. Nah, merasa masih hidup 2-3 tahun, merasa masih hidup 2-3 bulan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Fa amma tiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa, fayasuddu anil haq, maka dia akan mencegah dari kebenaran. Kalau kita mengikuti keinginan hawa ini, kita kada kau lagi begawi yang bujur. Wa amma tulul amal, adapun tulul amal itu payunsil akhirat, dia akan melupakan akhirat. Nah, makanya disuruh oleh Nabi zurul kubur, ziarah ke kubur, fa innaha tuzakkirul akhirah. Itu mengingatkan akhirat. Nah, merasa seorang sudah parak artinya. Ala wa inna dunya qad irtahalat mudbirah. Ketahuilah bahwa dunia ini dia sungguh pergi ke belakang. Artinya dunia ini tiap hari selalu menjauh dari kita. Makin hari makin jauh dunia, makin hari makin jauh. Ala wa innal akhirat qad irtahalat muqbilatan, bahwa akhirat itu sungguh dia berangkat menghadap kita. Dunia makin hari makin jauh, akhirat makin parah. Itu mau kada mau memang kayak itu. Walikulli wahidatin minhuma banun, bagi tiap-tiap keduanya dunia akhirat itu ada anaknya, ada pecintanya, ada pemujanya. Dunia ada anaknya, maksudnya ada anak itu ada pencintanya. Dunia itu ada pemujanya. Akhirat itu pun ada anaknya, maksudnya ada pecintanya, ada pemujanya. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah engkau daripada anak akhirat, jadilah kau pecinta akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, janganlah kamu jadi pecinta dunia. Kita mencintai dunia, mencintai yang akan ditinggalkan, itu artinya. Mencintai akhirat, mencintai yang akan kita datangi. Fa innal yawma amalun wala hisab. Sekarang ini kita beramal
belum lagi dihisab oleh Allah. Wa gadan, besok di akhirat, hisabun, yang ada hanya hitung, wala amal, tidak ada lagi amal. Nah, di akhirat kayaknya kada kau lagi beramal. Jadi orang di akhirat itu, orang dalam kubur tuh kau lah beramal, kada kau lah apa lagi. Cuma yang diharapkan nang hidup mendoakan dalam kubur. Mendingnya seorang sudah kalau warik al-mutagawis, jar Nabi, orang dalam kubur seperti orang tinggalam meminta tolong, karena kada ada daya upaya lagi, tinggal nang ditabing nang hidup. Di akhirat itu, alam kubur sudah masuk alam akhirat, itu kada ada lagi amal kita. Ya'lamu, ketahuilah, ujar Sayyidina Ali, annakum mayyitun, bahwa kalian itu akan mati. Wa mab'usun, dan ketahuilah kalian akan dibangkit. Mim ba'dil maut, dari sesudah kematian itu. Nah, di mana di dalam kubur manusia akan hancur, habis. Yang kada hancur hanya satu, sulbi. Sulbi itu kada hancur. Karena itu sulbi itu bibit manusia. Nah, karena begitu hari kiamat terjadi, Allah menurunkan hujan, membasahi sulbi-sulbi itu. Sulbi itu akan menjadi manusia kembali dari sulbi itu. Jadi sulbi itu kada hancur dimakan tanah, karena itu dasar manusia. Setelah disirami dengan air itu, kena hari kiamat itu sulbi berkembang lagi, kembali seperti asal, kayak apanya masuk ke dalam kubur dulu. Nah, macam itu pula. Wa ma ba'usun min ba'dil maut, dan akan dibangkit sesudah kematian. Wa mauqufun, dan dihentikan ala amalikum, atas amal kalian. Wa majziyuna biha, dan dibalas dengan amal itu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah sampai engkau tertipu oleh kehidupan dunia. Orang tertipu kehidupan dunia itu orang yang sibuk mengurusi dunia, sibuk habis waktu mengurusi dunia, kayaknya ditinggalkan. Nah, itu ngarannya tertipu. Nang kita urusi behimat itu, nang kita harago behimat, sekalinya ditinggalkan. Nah, itu ngarannya tertipu kita. Kalau kita mau urusi habis-habisan, tapi itu selalu beserta kita, nah itu kada tertipu ngarannya. Fa innaha darun bil bala mahfufah, dunia ini negeri diliputi dengan bala. Kada danang kana bala dalam dunia selamat, kada ada. Terus ada bala. Makin orang dekat lawan Allah, makin banyak balanya. Wabil fana'i ma'rufah, dunia itu dikenal dengan binasa. Wabil ghadri mausufah, dan dengan penipu dia disifati. Kullu ma fiha ila zawal, seluruh yang ada di dunia itu berakhir kepada hilang. Wa hiya baina ahliha duwalun wasijalun, dan dunia itu diantara penghuninya berputar silih berganti. Hari ini ada yang naik, ada yang turun. Hari ini ada yang kalah, ada yang menang. Itulah dunia. Wa'alamu, dan ketahui olehmu, annakum wa ma antum fihi min zahratid dunya ala sabili man qad madha mimman kana atwala a'mara wa a'mara diyara. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, ketahuilah bahwasanya kalian dan sesuatu yang kalian pada sesuatu itu dari kehidupan dunia atas jalan orang yang telah lalu, daripada orang-orang yang panjang umur
dan orang-orang yang lebih makmur negerinya. Artinya kita ini sudah didahului oleh orang dahulu. Orang-orang dahulu sudah berdahulu. Apa-apa yang kita ini sudah orang dahulu sudah melalui. Bahkan umur mereka lebih panjang dari kita. Ada 1000 tahun umurnya, ada 900 tahun umurnya. Dan negeri mereka lebih makmur. Fa asbahat ajsaduhum baliyah. Sekarang jadilah tubuh mereka itu hancur. Wa diyaruhum khaliyah. Rumah-rumah mereka sudah kosong. Bil kuburil lati mahalluha muqtaribun, pada kubur-kubur yang tempatnya berdekatan. Wa sakinuha muqtaribun, dan penghuni kubur itu adalah asing. Qad tahanahum bikalkalihil bila, sungguh membinasakan mereka dengan dadanya kehancuran. Wa azallathumul janadilu wassara, dan menaungi akan mereka oleh batu-batu kuburan dan tanah. Wa ka'an qad sirtum ila ma saru ilaihi minal bila, seolah-olah engkau jadilah kepada sesuatu yang jadilah mereka kepadanya dari kehancuran itu. Wal wahdati fi daril maswa, dan sendiri di tempat kembali. Fa kaifa bikum law qad tanahatil umur, bagaimana dengan kalian nanti kalau sudah habis perkara. Wa bu'siratil kubur, kubur dibangkit. Wa hussila ma fis sudur, dibuka apa yang ada dalam hati. Hunalika tujza kullu nafsin bima kasabat, di sanalah akan dibalas tiap-tiap orang dengan apa yang dia kerjakan di alam dunia. Dan lagi berkata Sayyidina Ali karramallahu wajha, innal faqiha kullal faqih alladzi la yuqannitun nasa min rahmatillah. Orang yang namanya faqih, orang yang namanya alim, bersangatan alim itu orang yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah. Orang yang alim itu orang yang kadang membuat manusia putus asa. Wala yu'amminuhum min azabillah, dan tidak pula membuat mereka aman dari azab Allah. Jadi orang alim itu kadang membuat orang jadi putus asa, kadang membuat orang jadi aman. Wala yurakhisu lahum bi ma'asillah, dan orang yang alim itu orang yang kadang meringankan bagi mereka manusia pada maksiat kepada Allah. Nah, kadang ada orang alim itu menganggap inting maksiat. Apa-apa maksiat itu Tuhan Maha Pengampun aja. Nah itu kadang orang alim macam itu bersuara. Maksiat itu kada apa-apa, Tuhan itu minta ampun, pengampun aja. Nah itu ngarannya menyuruh orang membuat maksiat. Dan kada juga macam ini kebanyakan dosa diampuni Tuhan juga lagi. Itu kada mau juga macam itu, membuat orang putus asa ngarannya. Wala yada'ul qur'ana raghbatan anhu ila ghairih, dan tidak meninggalkan Al-Qur'an raghbatan anhu, karena tidak senang dari Quran, ila ghairih, kepada selain Quran. Wala khaira fi ibadatin la ilma fiha, tidak ada baiknya ibadah yang tidak ada ilmu padanya. Orang beribadah kada berilmu. Ibadah itu kada mau kada berilmu. Nah, ilmu itu kayak apa? Cara mendapatnya bitta'allum. Cara mendapat ilmu itu dengan belajar. Karena innamal ilmu bitta'allum. Innama itu artinya hanya saja ilmu itu dengan belajar. Dengaran belajar itu kayak apa?
Nah, ngaran belajar itu at-talaqi, berjumpa antara guru dan murid, itu namanya belajar. Jadi ilmu yang kita dapat melalui buku, ilmu yang kita dapat melalui apa misalnya macam-macam, itu hanya sekedar ilmu untuk wawasan berpikir kita. Tapi kalau untuk dijadikan ibadah itu kada kawa. Karena ilmu itu mesti didapatnya dengan ta'allum, dengan belajar. Dan belajar itu apa? At-talaqi, bertemu, sahabat bertemu dengan Nabi, tabi'in bertemu dengan sahabat, tabi'in bertemu dengan tabi'in, seterusnya bertamu sampai lawan kita. Bertamu. Jadi kalau ilmu nang pacang jadi amalan kita, itu mesti talaki, mesti bertemu kita antara kita dengan guru kita. Tapi kalau ilmunya sekedar perbandingan ya kan buka kitab, baca buku, baca apa, sekedar hanya untuk mengetahui, sekedar hanya untuk tausiatun nazar, memperluas pikiran, memperluas pengetahuan, itu kada jadi masalah dengan video, dengan buku apapun. Tapi kalau untuk kita amalkan, tentu mesti talaqi. Wala khaira fi ilmin la fahma fihi, dan tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak paham padanya. Ilmu kada paham, kada ada gunanya. Wala khaira fi qiraatin la tadabbura fiha, dan tidak ada kebaikan pada bacaan yang tidak disertai dengan perenungan padanya. Kita membaca, kada direnungi, kada ada maknanya, kada ada kebaikannya. Nah, ingat situ, ya ayuhan nas, lagi sekali insyaallah. Nah, bismillah. Nah, para jamaah sekalian, kita diminta untuk baca surah 4. Mudah-mudahan pahalanya disampaikan Allah kepada almarhum guru Sayuti bin Haji Hamzah. Almarhum pernah dulu mengajar di pondok pesantren ini dan wafat pada hari Kamis tadi. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffazati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل واجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما عملنا بهذا المجلس من أنواع الخيرات هدية بالغة ورحمة نازلة صدقة متقبلة نقدم ونهديها إلى روح أخينا سيوطي بن هاجي حمزة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مأواه ومثواه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wal musyahatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.